Pengertian teori lokasi. Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik ekonomi maupun sosial. Sistem K sama dengan 3 dari Christoller. Walter Christoller pada tahun 1933 menulis buku Central Places in Southern Germany yang menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam suatu wilayah. Christoller mengembangkan modelnya untuk suatu wilayah abstrak dengan ciri-ciri berikut. 1. Wilayahnya adalah dataran tanpa roman. Semua adalah dataran dan sama. 2. Gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah. 3. Penduduk memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata pada seluruh wilayah. 4. Konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimalisasi jarak atau biaya. Model Christoller tentang terjadinya model arean perdagangan heksagonal sebagai berikut. 1. Mula-mula terbentuk areal perdagangan satu komoditi berupa lingkaran. Setiap lingkaran memiliki pusat dan menggambarkan threshold pada komoditi tersebut. 2. Kemudian digambarkan lingkaran-lingkaran berupa range dari komoditi tersebut yang lingkarannya boleh tumpang tindih. 3. Rank yang tumpang tindih dibagi antara kedua pusat yang berdekatan sehingga terbentuk areal yang heksagonal yang menutupi seluruh dataran yang tidak lagi tumpang tindih. 4. Tiap barang berdasarkan tingkat ordernya memiliki heksagonal sendiri-sendiri. Tiap heksagonal memiliki pusat yang besar kecilnya sesuai dengan besarnya heksagonal tersebut. Heksagonal yang sama besarnya tidak saling tumpang tindih, tetapi antara heksagonal yang tidak sama besarnya akan terjadi tumpang tindih. Terjadinya konsentrasi produsen atau pedagang dari berbagai jenis barang. Christoller menyatakan bahwa produsen berbagai jenis barang untuk orde yang sama cenderung berlokasi pada titik sentral di wilayahnya, dan hal ini mendorong terciptanya kota. Dalam dunia nyata, threshold secara ruang bisa menyusut lebih dari separuhnya karena kepadatan penduduk yang cukup tinggi di pusat kota dan makin rendah apabila makin menjauh dari pusat kota. Hal ini berarti bila pengusaha menambah jenis barang yang diproduksi atau dijualnya, ia memperkecil threshold dan usahanya. Terjadinya konsentrasi produsen atau pedagang dari barang sejenis. Uraian tentang ring dan threshold dapat menjelaskan mengapa terjadi konsentrasi dari berbagai jenis usaha pada suatu lokasi, tetapi konsep itu tidak dapat menjelaskan mengapa di pasar juga ada kecenderungan bahwa pedagang dari komoditi sejenis juga memilih untuk berlokasi secara berkonsentrasi atau berdekatan. Konsep threshold tidak memungkinkan produsen atau pedagang sejenis berada berdekatan karena pada suatu ruang threshold hanya boleh ada satu produsen atau pedagang. Apabila berdekatan, harus ada yang gulung tikar dan yang tersisa hanya satu produsen atau pedagang. Terjadinya orde produsen atau penjual. Dalam hal ini, jenis barang dikelompokkan menjadi 1. Barang kebutuhan sehari-hari yang dibeli setiap hari atau hampir setiap hari. 2. Yang dibeli rata-rata 3 bulan sekali. 3. Rata-rata dibeli harganya mahal atau barang mewah. Masing-masing jenis barang memiliki orde sesuai dengan kelompoknya. Makin tinggi ordenya, ring pemasarannya makin luas, dan thresholdnya juga semakin luas. Bentuk kurva permintaan sebagai akibat faktor jarak. Jenis pasar utama adalah monopoli, oligopoli, dan pasar sempurna. Pasar monopoli berarti penjual hanya tunggal.
Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi pembeli kecuali membeli pada penjual tersebut atau tidak membeli sama sekali. Besarnya permintaan atau jumlah yang dibeli sangat tergantung pada harga yang ditetapkan. Faktor lain menyebabkan dapat terjadi perbedaan harga adalah jarak. Apabila antara lokasi satu pedagang dengan pedagang lainnya terdapat jarak, dan untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan biaya, maka salah satu pedagang dapat menaikkan sedikit harga tanpa kehilangan seluruh pembelinya. Model von Thunen. Johann Heinrich von Thunen mengupas tentang perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa tanah atau pertimbangan ekonomi. Von Thunen membuat asumsi sebagai berikut. 1. Wilayah analisis bersifat terisolir, sehingga tidak terdapat pengaruh pasar dari kota lain. 2. Tipe pemukiman adalah padat di pusat wilayah atau pusat pasar, dan makin kurang padat apabila menjauh dari pusat wilayah. 3. Seluruh wilayah model memiliki iklim, tanah, dan topografi yang seragam. 4. Fasilitas pengangkutan adalah primitif atau sesuai dengan zaman dan relatif seragam. Ongkos ditentukan oleh berat barang yang dibawa. 5. Kecuali perbedaan jarak pasar, semua faktor alamiah yang mempengaruhi penggunaan tanah adalah seragam dan konstan. Berdasarkan asumsi di atas, von Thunen membuat kurva hubungan sewa tanah dengan jarak ke pasar sebagai berikut. Perkembangan teori von Thunen adalah selain harga tanah tinggi di pusat kota dan akan makin menurun apabila makin menjauh dari pusat kota, harga tanah adalah tinggi pada jalan-jalan utama atau akses keluar kota dan akan makin rendah bila menjauh dari jalan utama. Makin tinggi kelas jalan utama itu, makin mahal sewa tanah di sekitarnya. Teori lokasi biaya minimum Weber. Weber menganalisis lokasi kegiatan industri di mana pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimasi biaya. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja. Weber bertitik tolak pada asumsi bahwa 1. Unit lahan adalah suatu wilayah yang terisolasi, iklim yang homogeni, konsumen terkonsentrasi pada beberapa pusat, dan kondisi pasar adalah persaingan sempurna. 2. Beberapa sumber daya alam seperti air, pasir, dan batu tersedia di mana-mana dalam jumlah yang memadai. 3. Material lainnya seperti bahan bakar mineral dan tambang tersedia secara sporadik dan hanya terjangkau pada beberapa tempat terbatas. 4. Tenaga kerja tidak ubiquitous atau tidak menyebar secara merata, tetapi berkelompok pada beberapa lokasi dan dengan mobilitas yang terbatas. Menurut Weber, dari 4 asumsi di atas, ada 3 faktor yang mempengaruhi lokasi industri, yaitu biaya transportasi, biaya upah tenaga kerja, dan kekuatan aglomerasi atau deaglomerasi. Konsep ini dinyatakan sebagai segitiga lokasi atau locational triangle seperti gambar, di mana T adalah lokasi optimum, M1 dan M2 adalah sumber bahan baku, P adalah pasar, X, Y, Z adalah bobot input dan output, A, B, C adalah jarak lokasi input dan output. Untuk menunjukkan lokasi optimum tersebut lebih dekat ke lokasi bahan baku atau pasar, Weber merumuskan indeks material atau IM sebagai berikut. IM sama dengan bobot bahan baku lokal dibagi bobot produk akhir. Apabila IM lebih besar dari 1, perusahaan akan berlokasi dekat ke bahan baku, dan apabila IM kurang dari 1, perusahaan akan berlokasi dekat pasar. Teori lokasi pendekatan pasar Losch. Losch mengatakan bahwa lokasi penjualan sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen. Semakin jauh lokasinya, konsumen semakin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat menjual semakin mahal. Losch cenderung menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar atau di dekat pasar. Teori lokasi memaksimumkan laba.
D.M. Smith dikutip dari Glasen 1974, mengasumsikan bahwa jumlah produksi adalah sama, maka dapat dibuat kurva average cost atau per unit produksi yang bervariasi dengan lokasi. Mr. Ground tahun 1969 berpendapat bahwa teori lokasi dengan tujuan memaksimumkan keuntungan sulit ditangani dengan keadaan tidak kepastian yang tinggi dan dalam analisis dinamik. Menurut Isard tahun 1956, masalah lokasi merupakan penyeimbang antara biaya dengan pendapatan yang diharapkan pada suatu situasi ketidakpastian yang berbeda-beda. Keuntungan relatif dari lokasi bisa saja sangat dipengaruhi pada tiap waktu oleh faktor dasar. A. Biaya input atau bahan baku. B. Biaya transportasi. C. Keuntungan aglomerasi. Richardson tahun 1969 mengemukakan bahwa aktivitas ekonomi atau perusahaan cenderung untuk berlokasi pada pusat kegiatan sebagai usaha mengurangi ketidakpastian dalam keputusan yang diambil guna meminimumkan risiko. Menurut Claassen 1972, menekankan peran preferensi lokasi akan menarik industri-industri saling mendekat di mana lokasi perusahaan ditentukan dengan mempertimbangkan penyediaan input dan besarnya pasar yang dihadapi. Semakin besar suatu kota, tidak hanya penyediaan input yang semakin besar, melainkan juga daerah pasarnya pun semakin besar. Model gravitasi sebagai faktor penting penentu lokasi. Model gravitasi sebagai faktor penting penentu lokasi. Pada abad ke-19, Carey dan Ravenstein dikutip dari Lyot 1977 melihat bahwa jumlah migrasi ke suatu kota sangat erat terkait dengan hukum gravitasi Newton. Artinya, banyak yang migrasi masuk ke suatu kota sangat terkait dengan besarnya kota tersebut dan jauhnya tempat asal migran tersebut. Barulah pada abad ke-20, John Q. Stewart dan kelompoknya pada School of Social Psychics menerapkan secara sistematik model gravitasi untuk menganalisis interaksi rumusan gravitasi secara umum, yaitu TIJ sama dengan K kali PI PJ dibagi DI J pangkat B, di mana I adalah jumlah trip antara kota I dengan kota J, PI adalah penduduk kota I, PJ adalah penduduk kota J, DIJ adalah jarak antara kota I dengan kota J, B adalah pangkat dari DIJ, menggambarkan cepatnya jumlah trip menurun seiring dengan pertambahan jarak. Nilai B dapat dihitung, tetapi apabila tidak, maka yang sering digunakan adalah 2. K adalah sebuah bilangan konstanta berdasarkan pengalaman, juga dapat dihitung seperti B. Teori pemilihan lokasi kegiatan industri secara komprehensif. Tidak ada sebuah teori yang bisa menetapkan di mana lokasi kegiatan produksi atau industri itu sebaliknya dipilih. Pada tingkat pemilihan lokasi, penetapan lokasi industri terkait dengan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang perusahaan dan sudut pandang pemerintah. Pengusaha melihat lokasi di situ juga memperhatikan efisiensi pemakaian ruang. Artinya, untuk setiap lahan yang tersedia, dipilih kegiatan apa yang paling cocok di situ, yang menjamin keserasian pemakaian lahan yang secara nasional akan memberikan nilai tambah yang optimal. Perusahaan harus menetapkan lokasi industrinya melalui berbagai pertimbangan, sehingga memanfaatkan beberapa keahlian. Mulai dari keahlian yang menyangkut teknis, seperti ahli di bidang teknis bangunan, ahli daya dukung lahan, ahli permesinan,
dan beberapa ahli lainnya, sehingga apabila hendak membangun atau mengembangkan suatu usaha baru pada lokasi tertentu, pengusaha harus melakukan apa yang dinamakan studi kelayakan finansial. Menetapkan lokasi sebuah usaha, pertama-tama harus mempelajari peraturan yang ada, yaitu di mana saja perusahaan seperti itu boleh dibangun. Terkadang ada pilihan antara berlokasi pada industrial estate atau kawasan industri yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah atau di luar industrial estate. Kedua pilihan itu harus dihitung terlebih dahulu kerugian dan keuntungannya, bukan hanya dari sudut keuangan, tapi juga dari sudut keamanan atau sikap masyarakat.